Nasdem ibarat kapal nyaris karam, biarkan sajalah, Titanic pun karam tapi dikenang loh. Nasdem sudah mau tenggelam kawan. Koalisi perubahan terancam tinggal nama saja, karena masing-masing kaptennya mengancam untuk pindah kapal. Dan pada titik ini, Surya Paloh pasti bingung luar biasa. Dia mau kemana? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Surya Paloh harus cepat memutuskan, karena kalau tidak berlabuh di dua kapal penyelamat itu, maka Nasdem benar-benar akan tenggelam. Ya, mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Dalam ulasan terbarunya 12 Juni, Denny Siregar menyebut bahwa Nasdem kini ibarat kapal yang hampir karam. Kesialan yang bermula dari keputusan sembrono mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden lalu berlanjut hingga sekarang. Ada yang menyebut Anies seperti membawa kutukan kemana saja dia pergi, yakni berupa kesialan akibat cara berpolitiknya pada Pilgub 2017 yang terhindar mengoyak negeri ini karena taktik politik identitas yang berlangsung kala itu. Nasdem juga perlu waspada karena dua koleganya yang berada di koalisi perubahan kini sedang bersiap menyelamatkan diri, seperti menaiki kapal Sukoci biar nggak ikutan tenggelam bersama kapal besar bernama koalisi perubahan itu. PKS dengan taktik mendekati Sandiaga agar mau ditawarkan ke Prabowo agar diusung bersama Gerindra. Sementara Demokrat bersiap pula dengan membuka komunikasi bersama PDI Perjuangan. Mungkin tawaran berupa jaminan AHY menjadi menteri sudah dirasa cukup, daripada ngotot mensyaratkan posisi bakal cawapres bersama Nasdem tapi nggak bisa apa-apa, ya kan? Jika benar salah satu dari dua partai berhasil lolos dengan plan B mereka, peluang praktis Nasdem mengusung Anies akan tertutup. Nah, disinilah Nasdem perlu jeli menemukan solusi terbaik dengan bersiap akan merapat kemana seandainya Anies rontok gara-gara koalisi perubahan ditinggal PKS atau Demokrat. Ancaman lain bagi Nasdem adalah potensi karamnya kapal partai itu karena berbagai kasus yang belakangan ini membeli Nasdem. Belum juga Johnny G. Plate disidang atas kasus korupsi proyek BTS. Ada kabar ribuan kader dan simpatisan Nasdem mundur di Indramayu karena ada kabar kadernya yang kecewa berat karena perebutan posisi yang membuatnya harus membayar 3 miliar lebih kalau mau maju sebagai nomor 2 di dapilnya. Mungkin Surya Paloh terinspirasi oleh perjuangan Jack dalam memperjuangkan cintanya bersama Rose yang tetap bersama sekalipun kapal besar dan modern ini karam di tengah lautan yang sangat dan mengalahkan ribuan orang. Ya sudahlah, kita biarkan saja, wong kapal besar Titanic pun masih dikenang sampai hari ini meskipun mengalami karam pada pelayaran perdananya. Mungkin besok jika Nasdem karam beneran dengan gagal lolos ke parlemen dan dikangkangi oleh Perindo, kita tinggal membahasnya di warung-warung kopi atau angkringan bahwa pernah ada partai mediocre yang merasa diri cukup mampu, tapi gara-gara salah bakal capres malah karam dan tenggelam. Pegiat media sosial yang juga loyalis garis keras Ganjar Pranowo, John Sitorus, menyoroti aksi pengunduran diri massal yang dilakukan kader Partai Nasdem Jawa Barat. Pengunduran diri yang diwarnai penurunan atribut partai serta dan perobekan foto Surya Paloh itu dilakukan kader Nasdem lantaran kecewa karena Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Husain Ibrahim, dimintai setoran 3,5 miliar rupiah untuk mendapatkan nomor urut 1 atau 2 di Dapil Jawa. Menurut Johnny Sitorus, pengunduran diri massal itu jelas membuat nasib Nasdem sebagai sebuah partai politik besar jelas berada di ujung tanduk. Nasdem yang diibaratkan sebagai sebuah kapal, kata dia, kini nyaris karam. John Sitorus mengatakan pengunduran diri secara massal yang dilakukan kader Nasdem bukan baru kali ini terjadi. Sejak partai politik besutan Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, kader Nasdem juga ramai-ramai cabut dari partai politik tersebut. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah kader Partai Nasdem Kabupaten Indramayu ramai-ramai mengundurkan diri dari partai politik tersebut dan pindah ke Perindo. Pengunduran diri secara massal itu bermula dari masalah Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Husain Ibrahim, yang kecewa lantaran tak menjadi nomor urut 1 di Dapil Jawa Barat 8 dalam pencalekan DPR RI. Partai Demokrat meminta bakal capres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres. Partai Nasdem mengaku juga ingin agar pengumuman cawapres itu segera dilakukan. Ketua DPP Nasdem Taufik Basari atau Tobas
Sitorus mengatakan Nasdem ogah mematok kapan Anies harus mengumumkan cawapres. Menurutnya Nasdem memahami proses dan dinamika politik yang terjadi. Tobas mengatakan kapan pengumuman dan siapa sosok cawapres yang dipilih merupakan kewenangan Anies. Dia menjamin koalisi pengusung Anies yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat tetap solid. Nasdem juga perlu waspada karena dua koleganya yang berada di koalisi perubahan kini sedang bersiap menyelamatkan diri, seperti menaiki kapal Sukoci biar nggak ikutan tenggelam bersama kapal besar bernama koalisi perubahan itu. PKS dengan taktik mendekati Sandiaga agar mau ditawarkan ke Prabowo agar diusung bersama Gerindra. Sementara Demokrat bersiap pula dengan membuka komunikasi bersama PDI Perjuangan. Mungkin tawaran berupa jaminan AHY menjadi menteri sudah dirasa cukup daripada ngotot mensyaratkan posisi bakal cawapres bersama Nasdem tapi nggak bisa apa-apa ya kan? Jika benar salah satu dari dua partai berhasil lolos dengan plan B mereka, peluang praktis Nasdem mengusung Anies akan tertutup. Nah, disinilah Nasdem perlu jeli menemukan solusi terbaik dengan bersiap akan merapat kemana seandainya Anies rontok gara-gara koalisi perubahan ditinggal PKS atau Demokrat. Ancaman lain bagi Nasdem adalah potensi karamnya kapal partai itu karena berbagai kasus yang belakangan ini membeli Nasdem. Belum juga Johnny G. Plate disidang atas kasus korupsi proyek BTS. Ada kabar ribuan kader dan simpatisan Nasdem mundur di Indramayu karena ada kabar kadernya yang kecewa berat karena perebutan posisi yang membuatnya harus membayar 3 miliar lebih kalau mau maju sebagai nomor 2 di dapilnya. Mungkin Surya Paloh terinspirasi oleh perjuangan Jack dalam memperjuangkan cintanya bersama Rose yang tetap bersama sekalipun kapal besar dan modern ini karam di tengah lautan yang sangat dan mengalahkan ribuan orang. Ya sudahlah, kita biarkan saja, wong kapal besar Titanic pun masih dikenang sampai hari ini meskipun mengalami karam pada pelayaran perdananya. Mungkin besok jika Nasdem karam beneran enggak dengan gagal lolos ke parlemen dan dikangkangi oleh Perindo, kita tinggal membahasnya di warung-warung kopi atau angkringan bahwa pernah ada partai mediocre yang merasa diri cukup mampu, tapi gara-gara salah bakal capres malah karam dan tenggelam. Pegiat media sosial yang juga loyalis garis keras Ganjar Pranowo, Jan Sitorus menyoroti aksi pengunduran diri massal yang dilakukan kader Partai Nasdem Jawa Barat. Pengunduran diri yang diwarnai penurunan atribut partai serta dan perobekan foto Surya Paloh itu dilakukan kader Nasdem lantaran kecewa karena Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Husain Ibrahim dimintai setoran 3,5 miliar rupiah untuk mendapatkan nomor urut 1 atau 2 di Dapil Jawa. Menurut Johnny Sitorus, pengunduran diri massal itu jelas membuat nasib Nasdem sebagai sebuah partai politik besar